Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niska Alwina. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD kelas reguler plus. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan yang sesuai perkembangan atau developmentally appropriate practice, tergantung pada status perkembangan anak dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal. Baik, kita masuk ke materi tentang DAP, yaitu Developmentally Appropriate Practice, sebuah praktek atau proses belajar yang berorientasi pada tindakan action secara langsung, yang mana tindakan itu harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Jadi, 2 poin ini yang menjadi landasan utama kenapa DAP itu muncul. Ketidaksesuaian kurikulum untuk anak usia dini dan adanya perilaku yang berbeda kepada anak usia dini, sehingga adanya keinginan dari para praktisi yang memperjuangkan DAP untuk membuat sebuah kurikulum tertentu yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan anak. Hal ini tentunya terjadi bukan karena tanpa alasan ya, karena adanya sebuah kasus yang terjadi di Amerika. Dan memang DAP ini awal mulanya bukan dari Indonesia ya, tetapi dari luar negeri. Awal mula kemunculan DAP ini karena ada satu kasus yang terjadi di Amerika, yaitu di sebuah sekolah yang mana sekolah tersebut menerapkan kurikulum yang disebut dengan pushdown kurikulum. Di dalam kurikulum pushdown ini, anak memiliki waktu istirahat yang sangat sedikit, kemudian mendapatkan waktu untuk belajar yang secara serius. Artinya pembelajaran dari guru yang diberikan kepada anak itu memang lumayan banyak. Padahal sejatinya kalau kita ketahui anak usia dini itu harusnya mereka bisa belajar secara alami dengan cara mereka sendiri. Tetapi di kurikulum ini justru kebalikannya. Dan anak-anak di usia batita, usia 3 tahun, diberikan sebuah pembelajaran seperti seseorang yang sedang kuliah. Terlalu serius, mereka banyak mengerjakan aktivitas yang berbasis paper and pencil. Kemudian anak-anak itu banyak duduk di kelas dan kurang eksplorasi di ruang terbuka. Kemudian banyak pemberian tugas yang bertujuan mengetahui perkembangan kognitif anak, dan juga di satu sisi guru merasa tertekan dengan diterapkannya kurikulum pushdown tersebut. Dan ketika dilakukan screening dokter, pelaporan dari dokter menunjukkan bahwa banyak anak yang stres yang bersekolah dengan menerapkan pushdown kurikulum. Sehingga dari kasus inilah para profesional yang mengaungkan DAP mulai membentuk kira-kira cara seperti apa ya yang bisa dilakukan agar anak usia dini itu bisa belajar, tapi juga mereka bisa bahagia di dalamnya. Dan ini mendapatkan dukungan dari banyak lembaga, salah satunya dari National Association of Elementary School Principals. Prinsip utama dari DAP itu adalah bahwa kurikulum atau suatu program pembelajaran itu memang harus menyasar kepada perkembangan anak, sehingga dalam membuat aktivitas interaksi antara guru dan murid itu harus berorientasi kepada 3 hal, yaitu pertama, apakah program tersebut sesuai dengan usianya atau enggak. Jadi, teachernya memang harus tahu kira-kira program ini apakah kemudahan atau justru kesulitan untuk dipraktekkan oleh anak tersebut. Yang kedua adalah apakah sebuah program itu bisa diterapkan secara individual, karena kan kebanyakan kalau kita lihat educator itu ketika ada sebuah permainan atau program, memang pemberiannya itu secara berkelompok, kurang adanya perhatian terhadap keunikan masing-masing anak. Sehingga DAP ini mementingkan bahwa memang sasaran dari praktek itu
bisa menyentuh perkembangan secara individual. Bisa nggak sih ini diterapkan individual? Apakah bisa juga dilakukan oleh anak berkelompok? Karena setiap anak itu kan kalau kita lihat memang memiliki kemampuan atau perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Dan tentunya apakah program itu sesuai dengan sosial mereka dan kultural mereka? Karena mungkin di daerah tertentu belum mengenal praktek ini. Dan tentunya apakah program itu sesuai dengan sosial mereka dan kultural mereka. Karena mungkin di daerah tertentu belum mengenal praktek ini. Di daerah lain mungkin mengenal. Jadi memang harus disesuaikan dengan sosial budaya yang sedang berlaku di daerah itu, supaya lebih gampang untuk memahami program yang diberikan. Ada 12 prinsip dari penerapan DAP ini. 1. Bahwa orang dewasa atau edukator itu harus bisa membangun hubungan yang penuh perhatian, yang hangat dengan anak didiknya. Interaksinya harus benar-benar dijaga. Yang kedua, pengakuan dari edukator itu terhadap perilaku positif, pujian. Setiap kali anak berbuat baik, itu harus diberikan sebuah pengakuan dari edukatornya. Edukator juga mampu melakukan bertukar pikiran dan memberlakukan kesalahan perilaku mereka sebagai usaha pembelajaran. Artinya, kalau memang siswa ditemukan melakukan suatu kesalahan dalam perilaku, edukator memang harus tegas dalam memberikan sebuah punishment kepada anak usia dini tersebut. Ketiga, kurikulum ini fokus kepada anak secara utuh. Artinya, kurikulum ini menyentuh idealnya. Memang dalam buku dijelaskan tentang estetika, emosional, intelektual, bahasa, sosial, dan fisik. 4. Program berfokus pada kebutuhan anak. Artinya memang program ini bisa diterapkan mungkin pada anak yang tidak bisa berbahasa Inggris atau mungkin memang mempunyai kebutuhan khusus. Yang kelima, lingkungan aman dan selalu menstimulasi perkembangan anak. Yang keenam, anak juga punya peluang belajar secara langsung terhadap materi pembelajaran. Jadi bukan hanya delivery dari gurunya ya, tapi memang anak mencoba untuk bereksperimen secara langsung atau anak action dalam aplikasi pembelajaran yang diberikan gurunya. 7. Anak juga diberikan kesempatan untuk membuat keputusan mereka secara aktif dengan diri mereka sendiri. Kedelapan, anak memiliki peluang untuk bermain sepanjang hari jika mereka menginginkan hal itu. 9. Guru bersungguh-sungguh dalam mendidik anak didiknya. 10. Kurikulum atau program ini harus benar-benar mengintegrasikan berbagai disiplin dan ranah perkembangan anak. Ya, seperti tadi ya, menyentuh fisiknya, emosi, sosial, bahasa, dan sebagainya. 11. Penilaiannya harus berkesinambungan ke semua ranah perkembangan tadi, bukan hanya menyasar pada satu aspek perkembangan saja. 12. Praktisi anak usia dini membangun hubungan yang resiprokal dengan keluarga anak. Jadi bukan hanya sekedar mengajar saja, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Agar nanti kalau misalnya ditemukan kesulitan belajar pada anak, edukator bisa memberikan edukasi kepada orang tuanya. Jadi itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai developmentally appropriate practice, yaitu pendidikan yang sesuai dengan perkembangan, tergantung pada status perkembangan anak dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal tersebut. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.